Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul lagi. Meskipun kita berkumpul lewat online dengan Zoom meeting, tapi saya rasa tidak mengurangi keseruan kita. Kalau biasanya kita ketemu mungkin di hotel, sekarang di hotel gratis, rumah masing-masing. Mari kita buka Zoom meeting ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, agar lebih aman, jadi saya mute dulu ya Ibu Bapak, Ustaz-ustazah semuanya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini, sesi yang pertama yaitu saya ingin memperkenalkan sistem yang digunakan dalam Diklat AKM oleh Dirjen GTK. Nah, sistem ini berlaku bisa diikuti oleh guru-guru kita yang sudah mempunyai akun SIM GTK, SIM GPO ya, bisa SIM PKB juga biasanya begitu. Nah, ini bisa diikuti oleh guru-guru kita dan sekarang sedang berlangsung. Untuk angkatan pertama sudah selesai. Kemarin yang ikutan angkatan pertama itu lebih dari 2.000 orang ya. Dan ini sedang masa pengimbasan, yaitu pengimbasan ini di mana para peserta dari angkatan pertama mengajak teman-temannya yang lain, guru-guru yang lain, terutama kita yang kepala sekolah ini tidak boleh ketinggalan, harus selangkah lebih maju mengetahui bagaimana AKM dan bagaimana sistem yang digunakan dalam Diklat AKM ini. Nah, saya akan share screen. Bagaimana caranya, karena waktu kita terbatas ya Ibu Bapak, bagaimana caranya untuk bisa ikut Diklat AKM. Nah, ini share screen saya sudah terlihat ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke Diklat Guru Belajar. Nah, ini langkah-langkahnya, nanti bisa ada pertanyaan. Nanti saya buka. Ini kita buka. Setelah itu, kita masuk ke portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, masuk ke sini lagi, diklik. Nah, setelah itu, ini kunci untuk bisa mengikuti program ini adalah kita harus sudah memiliki akun SIM PKB. Jadi seluruh guru, kepala sekolah, baik itu dari mulai SD, kalau TK tidak ada ya untuk TK, dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB ini bisa ikut. Nah, terutama kita yang di SBP ini tidak boleh ketinggalan ya, harus, karena AKM-nya juga akan dilaksanakan kalau tidak salah bulan April tahun ini. Lalu kita masuk ke guru belajar yang ini. Nah, tinggal diklik, ini langsung ke cara-caranya ya, supaya nanti Ustadz-Ustazah bisa langsung praktek, bisa langsung daftar. Nah, untuk angkatan pertama itu sudah selesai dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Setelah itu dilanjutkan dengan angkatan kedua sampai dengan angkatan 11 ya. Setelah ini langsung kita masukkan akun SIM GTK, SIM PKB kita. Akun SIM PKB yang ini bukan email yang lain ya. Kalau misalnya kita kurang tahu, kita bisa tanya ke operator. Ya, biasanya kita tahu ya. Nah, yang ini lalu kita masuk. Setelah masuk, nanti dilanjutkan kepada ininya,
guru belajar untuk asesmen kompetensi minimum. Nah, kita akan yang sekarang sedang berlangsung adalah asesmen kompetensi minimum. Karena untuk masa pandemi ini sudah selesai, untuk pendidikan keterampilan hidup PKH kalau tidak salah akan dimulai tanggal 25 Januari. Nah, lalu kita klik yang ini. Di sini saya tidak akan memberikan materinya, tetapi saya akan memberitahu untuk mengenalkan sistemnya ini bagaimana. Nah, kalau misalnya kita belum ikutan dan sudah mendaftar dan belum ikut, ini seperti ini penampakannya. Ya. Kalau misalnya kita sudah ikut, kebetulan saya sudah ikut di Bintek Guru Belajar yang asesmen kompetensi minimum untuk SMP angkatan 1, ini saya sudah selesai, sudah tuntas di 100%. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita buka, ada 3 tahap dalam course ini. Yang pertama adalah pengenalan, ya. Pengenalan dulu apa itu AKM, apa itu diklat AKM, bagaimana sistemnya. Nah, setelah itu baru akan diberikan course. Ada 8 course, 8 kursus yang di dalam setiap satu kursusnya itu ada subbabnya ya. Ada yang 6, ada yang 3. Nanti cara-caranya bisa kita lihat seperti ini. Untuk cara-caranya. Nah, ini saya sudah selesai berarti ya. Nah, nanti di setiap course ini tinggal diklik untuk yang ke-1, klik untuk yang kedua, ini saya sudah selesai, berarti sudah tidak bisa dibuka. Nah, untuk yang ke-1, bagaimana caranya mendownload, bagaimana caranya mendownload materi seperti itu, lalu bagaimana caranya mengerjakan tugas. Jadi ada beberapa tugas dan nanti di dalam AKM-nya sendiri pun ada beberapa jenis soal. Yang pertama adalah jenis soalnya PG, pilihan ganda, lalu pilihan ganda yang lebih rumit. Nah, setelah itu ada uraian, ya, ada lagi menjawab dengan jawaban yang tidak terlalu panjang seperti itu. Jadi ada isainya Ibu Bapak untuk di AKM ini seperti itu ya. Nah, ini mungkin share screen-nya saya stop dulu untuk mungkin ada pertanyaan karena gampang sekali sebenarnya, kita tinggal ikut saja. Ya, silakan. Kalau yang mau bertanya silakan di-unmute dan di ini mengutarakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Ustadz. Saya Bunandar dari Samarinda, ini Ustazah. Ya, siap. Materinya itu dalam bentuk PDF atau PowerPoint atau mungkin itu langsung itu? Materinya nanti bisa ada di share yang linknya, nanti saya share ke grup untuk kita baca-baca. Bisa juga ada yang di YouTube, kita bisa nonton materinya seperti apa. Tapi untuk materi yang di dalamnya itu lebih kepada bagaimana AKM itu, lalu apa saja materi di dalamnya yang terkandungnya terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah numerasi, lalu literasi. Nah, literasi ini terbagi ke dalam 2. Yang pertama literasi informasi, yang kedua adalah literasi fiksi. Jadi ada 2. Ada 2 jenis, tapi literasi ini ada 2 jenis. Ada yang informasi, ada yang fiksi. Kalau kita di guru bahasa Inggris, karena saya di bahasa Inggris, ini biasanya yang literasi fiksi itu seperti teks naratif, seperti itu, teks yang terbuat dari folktale, cerita rakyat, cerita-cerita seperti itu pun di dalamnya juga memang ternyata ketika saya melihat ada link nanti ya, link yang bisa diklik untuk contoh-contoh soal. Nanti saya akan share ke grup linknya, contoh-contoh soal seperti apa sih AKM itu begitu ya. Ternyata memang ada cerita rakyat seperti itu, ada juga yang informasi. Nah, ini seperti faktual ya.
Untuk numerasi tidak seperti matematika kita yang kita ajarkan. Misalnya matematika ini kan rumus Pythagoras ya sudah soalnya lalu dikerjakan. Ternyata tidak. Untuk numerasi yang di dalam AKM ini dia lebih aplikatif, lebih kepada menyelesaikan persoalan ya, problem solving dengan masalah yang kontekstual. Jadi lebih kepada kecakapan hidup, keterampilan kecakapan hidup. Jadi kecakapan hidupnya itu diberikan masalah, misalnya satu tabel tentang baju yang harga sekian dan diskon sekian persen, celana harga sekian, diskon sekian persen. Jadi soalnya bukan mengerjakan rumus, tetapi menyelesaikan masalah. Ada beberapa yang seperti itu. Nanti di dalam course ini juga ada pengenalan konsep, ada juga nanti kita butir-butir soal. Kita nanti disuruh diminta untuk membuat soal, Ustadz. Soal AKM. Tapi dengan teks yang sudah ada, kita hanya membuat soalnya saja. Makanya harus banyak baca-baca dari contoh soal tadi. Gitu. Linknya ada nanti di dalam course. Saya rasa jika jangan membuang-buang waktu ya. Jadi saya rasa setelah ini, mari kita daftar langsung untuk ikut diklat guru belajar ini untuk AKM, karena kalau kita mundur sedikit, ini kita akan tergerus ya, ketinggalan gitu. Ketinggalan informasi, ketinggalan zaman, nanti anak-anak kita yang jadi korban begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Iis? Ya, siap. Saya bertanya ya. Mangga, Ustaz. Ya, perkenalkan saya Islahuddin dari Malang. Siap, Ustaz. Pertanyaan saya begini, ini kan melihat dari yang dijelaskan Bu Is tadi, model-model soalnya juga seperti itu. Kemudian kadang di pembelajaran kita barangkali belum membiasakan soal-soal yang seperti di AKM itu. Iya, betul. Problemnya adalah bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang baru kan mereka belum mengikuti UKG. Oh iya. Padahal mereka juga harus paham ini. Betul. Dan kalau bisa share informasi bagi Bapak Ibu guru yang belum ikut UKG, bagaimana mereka bisa mendapatkan BIMTEK terkait dengan AKM. Iya. Terima kasih, itu aja Bu Is. Siap, Ustaz. Pertanyaannya ini memang lebih menjurus kepada kebijakan ya Ustaz ya. Nah, jadi yang bisa mengikuti diklat ini hanya yang sudah memiliki SIM PKB. Itu sejauh yang saya ketahui. Ketika gurunya belum punya, ini di saya juga ada ya, yang belum punya akun SIM PKB karena memang sekarang ini agak susah ya untuk mengikuti itu. Jadi kami yang sudah mengikuti diklat ini harus share informasi. Diklat ini tujuannya adalah lebih kepada nantinya akan dapat sertifikat, Ustaz. Jadi setelah kita mengikuti diklat, nanti Dirjen GTK memberikan sertifikat 32 jam. Apabila bisa melaksanakan pengimbasan seperti yang saya lakukan sekarang, ini apabila bisa melaksanakan pengimbasan, itu nanti dapat piagam penghargaan. Jadi sebatas ketika mengikuti ada pengalaman, itu satu. Yang kedua sertifikat, yang ketiga piagam penghargaan jika bisa melakukan pengimbasan. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk mengikuti diklat, adalah menjadi kewajiban kita yang sudah mengikuti untuk menjelaskan. Karena link-link untuk itu saya rasa bisa di-share ya, link-link jenis soal seperti itu, contoh-contoh soal, lalu bagaimana ini AKM sudah banyak saya rasa slide presentasinya dan link dari dirjennya seperti itu. Nanti saya share di grup supaya kita bisa share dan baca-baca. Pokoknya SBP ini jangan sampai ada yang ketinggalan. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Harus semuanya SBP bisa beradaptasi dengan cepat, fleksibel sekali untuk bisa mengikuti AKM seperti itu ya.
pun kita guru-guru yang sudah mempunyai SIM PKB ketika mengikuti diklat ini itu tidak seperti daring yang waktunya ditentukan oleh pusat. Tidak. Kita bisa mengikuti dikasih waktu itu 4 hari, Ustadz. Dari tanggal, misalnya saya kemarin dari tanggal 4 sampai tanggal 8, itu kita bisa mengerjakan dari tanggal 4 jam 00.00 gitu ya, itu sudah dibuka. Dan ketika kitanya misalnya sudah mahir begitu ya, mengerjakan seperti ini, dikal seperti ini bisa langsung dikerjakan semua sampai habis, yang tadinya harusnya untuk 3 hari, dengan waktu tambahan 1 hari, ini bisa kita kerjakan dalam sehari semalam. Gitu, bisa. Jadi saya rasa kita yang sudah punya SIM PKB, saya rasa semua kepala sekolah pasti sudah punya SIM PKB, dan ini harus ikut. Nanti bisa sharing di grup, apabila ada kesulitan bisa tanya saya yang mananya, karena memang ini diperuntukkan supaya guru-guru dari seluruh Indonesia ini bisa bekerja sama, baik itu di grup Telegram ataupun di grup WhatsApp seperti itu. Bagaimana mengerjakannya atau problem solving atau kesulitan memahami materi seperti itu bisa bekerja sama. Memang diperuntukkan untuk itu. Nanti di sananya dibuka ini ketika kita masuk tadi ke guru belajar itu ada link untuk mengikuti grup Telegram. Karena Telegram itu kan bisa sampai 5.000 dan 10.000 orang, itu bisa ribuan gitu ya per angkatan. Nah, nanti informasinya membeludak sekali di sana. Ya. Ini terima kasih. Mangga Ustaz, mohon. Apakah Ustadz Ramdhani sudah ada ya? Ustazah, ini ya. Kami. Mohon. Kami. Ya. Ya. Jadi dari SMP BP Demak, Jawa Tengah. Siap, Ustaz. Mohon. Oke. Terima kasih atas waktunya. Jadi sekali lagi menjelang AKM ini memang terima kasih sekali. Jadi momen ini betul-betul bermanfaat bagi kami. Memang AKM ini di kami memang sudah kita mencoba, kemudian ada simulasi dan seterusnya. Soal-soal akan, tapi memang sejauh ini dari guru-guru kami masih dicoba itu memang berbeda dengan soal-soal yang ada di ujian nasional. Iya, sangat berbeda memang. Kemudian ada IC. Iya. Ada IC. Yang pilihan ganda dan kemarin tidak begitu banyak, sehingga mohon nanti setelah ini selesai nanti Ustazah punya soal-soal ataupun apalah yang terkait dengan AKM nanti bisa di-share di grup. Siap, itu siap. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik sekali yang sampean sampaikan, ada 3 model tadi, itu baru 1 yang disampaikan. Literasi tadi ya. Untuk literasi. Yang kedua dan ketiga mohon nanti bisa dilanjutkan. Nanti bisa disambung ke yang lain. Tadi kan sampai literasi itu modelnya ada 2, informasi sama fiksi. Kemudian macam-macam tadi ada, kalau misalkan di bahasa itu ada cerita rakyat, kemudian ada teks naratif dan seterusnya tadi ya. Baik, nanti silakan untuk yang kedua dan ketiga mau dilanjutkan. Terima kasih. Siap, Ustaz. Nanti saya salam kirim. Ketemu. Kita juga kangen semua sama SPP. Biasanya setahun sekali kita bisa reuni, tapi ini alhamdulillah kita bisa reuni lewat Zoom ini. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Ustazah yang lain. Sambil kita ngobrol saja. Nah, ini Ustadz Ramdhani. Ustadz Ramdhani sudah ada ya? Ustadz Ramdhani, halo? Ustadz Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Mangga Ustadz. Tentang yang Ustadz bilang tadi. Mohon maaf, ini saya harus berangkat ke Culamega dulu nih. Assalamualaikum kepada seluruh teman-teman di SBB.
dengan tidak mengurangi rasa hormat nih, saya lagi di atas mobil. Siap. Tapi mungkin nantinya ke depan ada pembicaraan yang lebih intensif, dijadwalkan, lebih rapi, lebih terkonsep. Tapi sekarang karena keburu pingin silaturahim sama teman-teman di SBP, jadi apa adanya kita lanjut aja begitu Bu. Oh Ustazah Yes iya, ya. siap. Mangga Ya. Ustadz. Ya. Terkait Mangga. yang kita sampaikan untuk sementara P3K, pegawai perjanjian kontrak dengan pemerintah, terutama kita swasta ini banyak sekali atau bisa dikatakan 80-90% sekolah itu non ASN mungkin atau masih Siap. kategori ya GTY seperti itu. Betul. Nah, kebetulan P3K ini menjadi hal yang sangat menarik yang mana memiliki kesamaan nantinya hak dan kewajibannya dengan PNS atau ASN. Itu ada dua, ada PNS dan ASN. Siap. Untuk itu, kita yang di swasta ini, kita memiliki visi yang harus kita pegang, harus kita emban, bagaimana mewujudkan sekolah kita ini semakin baik. Sementara di tempat lain kita akan mendaftar P3K dengan perjanjian-perjanjian yang ada itu, apakah betul-betul akan semakin meningkatkan kinerja kita, atau perjanjian itu justru mendepak kita harus keluar dari sekolah kita. Kita belum tahu itu segala macamnya. Di forum ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, rekan-rekan, kira-kira bagaimana sih P3K ini, dan nanti kita bahas bareng, kita berpikir bareng Siap. apa dan bagaimananya P3K, perjanjiannya apakah mengganggu kita di tempat kita berada, apakah kita harus perjanjian kontrak, kemudian kontrak kita mengikat untuk kita ke tempat yang lain. Memang. Kalau misalnya tidak mengikat, bagaimana sih caranya supaya guru-guru kita yang berada di sekolah kita masing-masing itu lulus P3K? Apakah ada kira-kira penampingan dengan organisasi guru seperti PGRI, ya. APAI, IGI, dan seterusnya, yang nantinya data-data penunjang itu menentukan kelulusan mereka. Terus bagaimana sih kira-kira ketika lulus, karena ini ada kontrak yang harus diselesaikan, kontraknya tidak terputus, hanya 5 tahun, terus dipecat, tetapi tetap terus bergulir. Apa sih yang kita lakukan sebagai kepala sekolah di SBP ini? Ya, sehingga kira-kira kita perlu saling bahu-membahu meningkatkan kinerja kita, dan terutama pengembangan GTK ya, atau tindik kita standar keberapa itu, untuk betul-betul terjaga kualitasnya dengan adanya P3K ini. Ini bareng-bareng, karena saya bukan memberikan materi, tapi sharing kira-kira apa yang bisa kita samakan, sharing pemikiran apa yang bisa kita lakukan, sehingga kedepannya kegiatan kita ini lebih baik, peningkatan standar mutu pendidik dan ketangguhan pendidikan itu semakin baik. Ya. Mungkin itu yang sekilas saya sampaikan, mengajak kepada kita semuanya berpikir, ada sharing rembuk, kira-kira dengan demikian kita mencapai sebuah titik maksimal. Apabila P3K ini ada, kemudian 100% di sekolah kita itu masuk semuanya. Gitu. Amin. Saya rasa memang ini harus ada pertemuan khusus begitu ya Ustadz ya. Nanti kita bisa jadwalkan kapan nanti siapa yang sudah mengerti prosesnya, dan untuk bareng-bareng kita share gitu, kayaknya harus membuat Zoom meeting lagi berikutnya. Begitu.
Waktu kita Ustadz Ustazah tinggal 5 menit lagi karena ini kita pakai yang free ya. Tidak apa-apa. Itu fasilitas ya, fasilitas. Bunda, nggak apa-apa Bunda, walaupun hanya sebentar, ya, tapi kita saling menyapa dari semua ustazah, ustadz, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, terutama di masa pandemik ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan pembelajaran juga nanti ke depan bisa tatap muka, Ustazah Jen. Ya, amin. Ya memang. Sekarang masih di rumah. Iya. Hati-hati Pak Ustadz Ramdhani bawa mobilnya. Ya, mangga Ibu Bapak mungkin mau saling menyapa, bisa di-unmute itunya, dibuka speakernya untuk saling menyapa. Dibuka ya videonya ya. Mangga. Bu Haji Gustina, kumaha damang? Orang Sukabumi juga. Iya. Kalau saya memang lagi kurang sehat, Bun. Oh iya, mohon enggak damang. Jadi untuk AKM ini mohon kita langsung praktek saja. Nanti saya lihat di grup. Silahkan kalau ada yang merasa kesulitan atau mungkin tidak bisa bagaimana ini sistemnya, nanti silahkan beritahu saya. Saya akan bukan dibimbing ya, mungkin ditemani begitu ya. Untuk Ustazah, ada ini, saya ada pertanyaan di chat. Kenapa? Kok saya buka dulu sebentar. Oke, siap. Kumaha saurna teh Bu Haji. Ya di-share materinya insya Allah. Lalu apa tadi pertanyaannya, Bu? Diklat AKM itu kapan? Lalu daftarnya bagaimana? Diklat Itu AKM sudah mulai, Ibu sayang. Dari tadi aku udah bilang sudah mulai. Saya sudah lulus di angkatan pertama. Jadi ini pengimbasan untuk kita melakukan tahapnya ada 3 tahap. Ini diulangi lagi. Pertama pengenalan, lalu course-nya ada 8 course. Lalu yang ketiga ini pengimbasan. Nah, pengimbasan itu seperti apa yang seperti ini yang sekarang saya lakukan. Nah, jadi mengajak teman-teman lain untuk ikut daftar. Ini sekarang sudah ada di 11 angkatan. Nah, nanti kita bisa daftar di angkatan yang keberapa saja kita maunya. Nah, gitu. Jadi masuk ke Google, lalu buka Diklat Guru Belajar, masuk login dengan SIM PKB masing-masing, dengan akun SIM PKB masing-masing. Nanti harus dicoba ini, Ibu Bu Haji, karena guru-guru di Al-Umanah harus ikut. Wajib ini. Wajib. Nanti saya hubungi Bu Dian nanti untuk ininya, langkah-langkahnya biar beliau nanti yang ngajarin yang lain begitu. Baik, sip. Siap. Share aja Bunda di grup, Bun. Siap. Saya share di grup nanti per langkah ya, bagaimana-bagaimananya siap. Iya. Supaya semuanya nih SBP nggak ada yang ketinggalan, kita harus selangkah lebih maju. Gitu. Amin. Oke, tinggal 2 menit lagi. Ada lagi yang mau bertanya atau menyapa yang lain? Ini cuma 13 orang loh. Padahal di grup ini, wah sampai 30. Beda dengan penguatan ya Bun ya? Iya, beda. Ya. Penguatan kepala sekolah beda ya Bun ya? Beda sangat. Ya Bu Ustazah Is, Ya. ini bisa kita pahami karena memang pagi undangan sekitar jam 7, kemudian pelaksanaan jam 9. Iya. Iya, juga ini. Makanya nanti malam kita terlaksana sudah luar biasa ini. Nanti malam kita bisa buat lagi. Kalau misalnya ini dirasa kurang, nanti malam insya Allah. Kalau bisa, Ustazah, itu memang bagaimana dikondisikan 1 atau 2 hari, yang sehingga insya Allah waktunya itu sudah disediakan diam di rumah atau apa. Oke, siap. Siap Ustadz, siap. Nanti kita buat lagi, ini baru pemanasan, tenang aja. Betul. Dibuatkan kopi, Ustazah. Iya, siap. Dibuatkan kopi biar banyak yang hadir. Amin. Iya, Ustadz.
Kopinya sendiri-sendiri, Bapak. Oke, mungkin itu saja. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan, kita bisa ngobrol lagi dengan lebih maksimal di grup, atau Ustazah bisa menghubungi saya langsung, begitu ya. Hatur nuhun. Mungkin Ustazah ditutup dengan doa. Ini ada Ya. mungkin yang bisa menyumbang doa Mangga, dari seperti yang mana? Mungkin. Mangga, ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Kayaknya kita tutup dengan pengucapan hamdalah saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Nuhun alamin. sudah hadir dan Ya, selamat berpisah. ya, mangga Sampai jumpa lagi, Bapak-bapak, Ustazah, Bunda-bunda Ustazah. Siap. Sehat semuanya. Siap. Siap nanti Doain di grup saya ya. juga lagi sakit.